A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam, yang menakdirkan kita hari ini bisa bersilaturahmi dalam channel audio Telegram Scale Up Rezeki. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua terjadi atas izin dan sepengetahuan Allah. Tidak ada yang namanya bertemu tapi dipertemukan, tidak ada yang namanya berjalan tapi diperjalankan. Termasuk kawan-kawan bisa follow di channel ini, semuanya atas izin Allah. Yang lagi scrolling mungkin di timeline tiba-tiba nongol, semua atas izin Allah, karena tidak semua algoritma Facebook muncul di timeline kita. Yang lagi dapat di grup WhatsApp, semua atas izin Allah. Allahu Akbar. Tak kenal maka ta'aruf, kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama, biasa dipanggil EN. Mungkin beberapa di antara kawan-kawan sudah ada yang pernah ketemu, dan juga mungkin ada yang hanya sekedar di sosial media. Atas izin Allah, 7 tahun terakhir ini saya beraktivitas kegiatan sehari-hari, berkhidmat di pondok ya kiai saya, masih sebagai santri, dan Allah titipkan juga amanah beberapa perusahaan. Teman-teman yang rahmati Allah, saya sebagai marbot Scale Up Rezeki ini bukan berarti saya yang lebih hebat, bukan berarti saya yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih kaya, enggak. Saya pun masih belajar. Bisa jadi kawan-kawan yang lebih hebat, bahkan lebih mulia dibanding saya. Adapun channel ini saya buat, saya yang butuh apa? Butuh amal soleh. Nah, ini dalam rangka menepati janji saya kepada Allah. Lebih tepatnya 3 tahun belakangan ini saya bersama istri diamanahkan Allah keliling Indonesia setiap pekan, membuat sebuah majelis yang judulnya Kiat Lepas dari Kemiskinan. Dan teman-teman semua yang rahmati Allah, ini semua terjadi sebagai bentuk janji saya sama Allah waktu itu tahun 2015. Saat itu ada amanah besar yang saya sama istri harus tuntaskan. Dalam keadaan akal yang sudah tidak siap, akal sudah tidak menampung, lumayan bentuknya hutang sekian miliar. Nggak punya aset, nggak punya apa-apa lagi. Nah, dan waktu itu yang tersisa, nanti saya cerita detailnya di audio berikutnya. Singkat cerita, akhirnya waktu itu ada sisa sedikit rezeki umroh, dan saya janji sama Allah, sama istri yang diajarin guru. Nah, singkat cerita pas tawaf kami bilang, ya Allah, jika Engkau selesaikan urusan kami ya Allah, kami janji ya Allah, dengan lisan kami ini ya Allah, kami akan ceritakan tentang kebesaran-Mu. Dan benar, atas izin Allah, kurang lebih 5 bulan amanah itu kelar kawan-kawan, dengan cara-caranya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lantas Allah melanjutkan skrip janjinya, janji saya kepada Allah, janji kami kepada Allah. Datang satu persatu orang curhat dengan segala persoalannya, dan saya katakan saya bukan ustadz, saya bukan kiai, apalagi orang hebat, bukan. Nah, ini pengalaman, saya ceritakan pengalaman spiritual yang kami lalui, pengalaman mengejar Allah yang kami lalui. Akhirnya teman-teman yang juga mengalami kondisi yang sama praktek, dan atas izin Allah datang satu persatu testimoni. Ada yang bisnisnya bertumbuh, ada yang utangnya lunas, ada yang dapat jodoh, macam-macam. Nah, kalau ini 1 atau 2 bisa jadi kebetulan, walaupun memang gak ada kebetulan, ini bahasa kita aja. Akhirnya karena itu beberapa yang kejadian proven, saya berpikir berarti ini pola yang banyak orang mungkin belum tahu. Maka hadirlah sebuah majelis yang namanya Klik tadi kawan-kawan, yang atas izin Allah sudah banyak ribuan alumninya membuktikan, banyak sekali.
Maka fungsi audio ini saya mengerucutkan lebih kepada bab rezeki, ya kan? Rezeki yang sebenarnya luas ya. Nah, tapi konteksnya saya sederhanakan biar bisa menyapa, bisa berbagi lebih banyak, karena saya punya keterbatasan waktu dan tenaga serta fisik. Semoga jadi wasilah kebaikan. Nah, itu latar belakangnya teman-teman. Nah, teman-teman semua yang rahmati Allah, saya yakin kawan-kawan yang mendengarkan ini orang-orang yang sedang merencanakan hidup yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih baik, jodoh yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Nah, dan sama dengan saya sebelum belajar lebih baik. Apa persamaannya? Kita sama-sama ingin jadi orang. Nah, lantas karena tidak punya peta, tidak punya arah, nggak punya petunjuk waktu itu, sebelum saya berkhidmat, sebelum saya tanda kutip hijrah, saya seperti orang kebanyakan masuk ke alam bawah sadar, mengedepankan bahwasanya rezeki itu berbanding lurus dengan kerja keras, sukses itu berbanding lurus dengan kerja keras. Dan saya termasuk workaholic bersama istri, 12 jam, 13 jam kerja sehari. Bangun bisnis, jatuh lagi, bangun bisnis, hancur lagi. Nah, itulah puncaknya yang 2015 itu. Dan saya mengamati di sekeliling saya, begini juga kejadiannya. Maka saya bilang, inilah ladang dakwah kita, saya bilang sama istri, untuk cerita, berbagi, ngajak orang, membantu menyampaikan mana poin yang benar dalam kehidupan ini. Karena parameternya sejati kawan-kawan, ikhtiar yang benar itu mengantarkan seseorang lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Usaha yang benar itu akan berbuah pada ketenangan. Kalau usaha, ikhtiar kita justru membuat kita jauh dari Allah, maka siap-siap buahnya kegelisahan. Nah, maka di audio mukaddimah ini saya pengen sepakati dulu, bukan angka yang dikejar, tapi keberkahan. Karena ending dari perjalanan kita, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah ke Tuhanmu dengan hati yang diridhoi Allah. Artinya masuklah ke surgamu, masuklah ke surgaku dengan ridhoku, kata Allah. Passwordnya adalah tenang. Bukankah dalam kehidupan ini, kehidupan yang kita jalani saat ini, ada kehidupan lagi setelah itu? Dan dari kehidupan dunia menuju kehidupan berikutnya ini, passwordnya tenang. Nah, maka dalam perjalanan kita menjemput rezeki ini, parameternya tenang. Kalaulah ikhtiar kita justru membuat kita gelisah, jauh dari Allah, hadirnya keluh kesah, hubungan keluarga hanya terbatas, tidak ada unsur-unsur bahagia, semuanya sandiwara, tepuk tangan, jas yang hebat, kendaraan yang hebat, tapi ternyata hati kita kosong, rumah yang mewah, ternyata kita kosong. Jangan-jangan apa yang sedang kita bangun hanya mengantarkan istana pasir. Maka di audio berikutnya ini saya berdoa dan berusaha untuk bisa sharing ke kawan-kawan semuanya, langkah demi langkah, step demi step, apa saja yang harus kawan-kawan lakukan agar rezeki yang kawan-kawan ikhtiarkan ini mengantarkan kepada teman-teman menemui sang pemilik rezeki. Rezeki yang kawan-kawan ikhtiarkan ini mengantarkan kawan-kawan untuk dapatkan kehidupan yang bahagia, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki yang kawan-kawan miliki membuat teman-teman untuk nikmat beribadah. Rezeki yang kawan-kawan dapatkan ini membuat kawan-kawan lebih mencintai dakwah. Dan rezeki yang kawan-kawan dapatkan ini mengantarkan teman-teman ke surga. Ini yang pengen saya sharingkan kawan-kawan. Karena atas izin Allah, saya rasa Allah sudah banyak sekali bernikmat dalam kehidupan saya sama istri.
keluarga yang sakinah atas izin Allah. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak sehat, kami bisa menikmati kehidupan secara materi cukup, bisa menikmati bumi Allah begitu luas keliling Indonesia setiap pekan. Dan saya berharap dan berdoa kawan-kawan bisa bahkan dapat lebih daripada apa yang saya dapatkan. Insya Allah, sebagaimana janji Allah, Allah hanya menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah hanya menciptakan kekayaan dan kecukupan di surah An-Najm ayat 48, surah 53 ayat 48. Artinya hanya ada dua kategori hamba Allah yang ikuti aturannya, kaya dan cukup. Nah, inilah dia yang kita maksudkan dalam scale up rezeki. Ini mengantarkan teman-teman menjadi orang yang hamba yang kaya dan insya Allah cukup. Dari dua buah itu teman-teman semuanya atas izin Allah mendapatkan kehidupan sakinah, ketenangan, dan dari ketenangan itulah di surah Al-Fajr tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah tadi, surah 89 ya, surah Al-Fajr ayat ke-27, ia mengantarkan kawan-kawan semua untuk masuk surganya Allah. Inilah jalan hidup yang benar yang Allah sudah ajarkan di Quran. Insya Allah kawan-kawan sudah banyak yang membuktikan. Kita belajar dari para rasul, para sahabat, pengusaha-pengusaha yang taat, alim ulama, guru-guru kita. Tinggal kita berikutnya membuktikan. Insya Allah tidak ada yang sulit ketika kita berjalan bersama Allah. Ini mungkin sebagai mukadimah pertama. Sekali lagi saya mendoakan sahabat semua yang mendengarkan audio ini, semoga kawan-kawan yang sedang sempit dilapangkan Allah, yang sedang susah dibahagiakan Allah, yang sedang kurang dicukupkan Allah, yang sedang kurang sehat Allah sembuhkan, yang sedang menanti anak keturunan Allah kasih keturunan soleh soleha, yang sedang merintis usaha Allah bersamai usahanya, sehingga apa yang semua yang dikerjakan mengantarkan teman-teman untuk meraih ridho Allah yang hadiahnya berupa ketenangan, sehingga satu saat teman-teman bisa melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan nikmat sekali, karena teman-teman merasa kawan-kawan sudah melakukan PR yang Allah sudah amanahkan di dunia ini. InsyaAllah, jika teman-teman rasa channel audio ini bermanfaat, silakan share audio ini, follow, ajak teman-temannya, semoga ini jadi wasilah kebaikan. Itu dari saya, sampai jumpa di audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.